Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru yang berbahagia, perkenalkan nama saya Parjono Skom Mkom SMA Negeri 1 Karangnong, Kabupaten Klaten, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini akan menyampaikan tentang hasil karya kami, observasi pembelajaran berpusat pada murid. Perkenalkan, diri saya Parjono Skom Mkom, kemudian pengajar praktik. Saya Bapak Nugroho Triwinarso MPD dan Ibu Selamat Murid MPD sebagai fasilitator. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di mata, kunwasan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang suria. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selanjutnya, sebelum melaksanakan kegiatan, saya memohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Dr. Andes Sriono, dan melaksanakan koordinasi kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan saya. Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik saya, yaitu Bapak Nugroho Triwinarso MPD. Sebelum melaksanakan kegiatan, tentu saja saya harus menyiapkan modul ajar mata pelajaran informatika kelas 10 untuk mengoperasikan mata pelajaran dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengajaran kepada murid dengan berdasarkan modul yang kami buat agar target tujuan materinya tersampaikan kepada murid secara maksimal. Kemudian dari modul yang ada, Bapak Pengajar Praktek tentu saja mengevaluasi hasil kerja kami, apakah modulnya yang dibuat atau RPM-nya yang dibuat sudah sesuai atau belum. Dan
ini sudah sesuai dengan materi dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang didampingi oleh Bapak pengajar praktek, yaitu tentang materi pelajaran informatika. Awal pembelajaran dilakukan dengan salam, doa, dan presensi untuk memastikan kehadiran siswa secara penuh. Kemudian, kami menggunakan media yang ada, yaitu slide dengan fasilitas internet, LCD, proyektor, laptop, dan perangkat audio lainnya mengenai hal-hal yang akan kami sampaikan kepada murid tentang pemahaman konsep, ice breaking, dan motivasi agar anak-anak fokus pada mata pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan itu. Kemudian dari slide yang ada, saya akan menyampaikan tentang konsep pembelajarannya, materi dan pelaksanaan teknis pengerjaannya, dan target-target materi yang harus dicapai pada murid yang kami ajar. Dan dalam kesempatan itu, materi yang dibahas adalah mata pelajaran informatika bab 2, 3, 4, dan 5 tentang berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer, dan internet. Kemudian di sini kami memberikan beberapa materi agar anak-anak semangat dalam mengawali pembelajaran dengan bertanya kepada murid tentang apa makna kalimat tersebut. Yang pertama, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri. Yang kedua, masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Yang ketiga, sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu merasa sesuatu hingga hasil yang besar. Dan sukses tidak datang pada masa orang yang malas. Dengan demikian, anak-anak mempunyai gambaran yang positif hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita dan mimpinya. Kemudian, kebetulan pembelajaran dilaksanakan di kelas 10C dengan beberapa panduan yang saya buat, yaitu tentang pemahaman konsep materi, pelaksanaan kerja kelompok oleh anak-anak, melaksanakan presentasi dan penguatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian, materi yang dipelajari saat ini yaitu tentang berpikir komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, jaringan komputer dan internet, dan sistem komputer. Dasar utama pemahaman, saya akan menyampaikan tentang pengertian berpikir komputasional, yaitu yang dilansir dari buku informatika karya Henry Pendia. Konsep berpikir komputasional merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Konsep ini menggunakan metode dengan cara membagi-bagi masalah tersebut ke dalam permasalahan yang lebih sederhana dan membuat solusi untuk setiap permasalahan yang telah dibagi. Konsep berpikir komputasional memiliki cara untuk mengidentifikasi masalah, memahami, dan mengembangkan metode untuk pengembangan solusi yang inovatif. Kemudian, pengertian teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK sendiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penguatan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelola informasi. Dalam kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi siapa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Pendapat dari Rosman dan kawan-kawan 2012. Selanjutnya, sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang
terdapat pada sistem komputer, di antaranya hardware, software, dan firmware. Kemudian jaringan komputer dan internet adalah jaringan yang terdapat pada suatu lokasi yang disusun dari beberapa komputer beserta alat elektronik lainnya yang saling berhubung untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Ini pendapatnya Chandra dan Kosdiana tahun 2018. Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Kata internet ini berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata inter dan net. Kata inter memiliki arti sebagai antara, sedangkan net adalah jaringan yang merupakan singkatan dari kata net. Pengenalan materi berikutnya sebagai berikut untuk memudahkan anak memahami manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Selamat menyaksikan. Dan langkah selanjutnya adalah setelah memberikan materi dasarnya, di sini proses selanjutnya adalah saya membuat kelompok. Kepada siswa kami minta untuk membuat kelompok dibagi dalam satu kelas menjadi 4 kelompok, dan dalam kegiatan tersebut nanti berakhir pada melaksanakan kegiatan presentasi. Dan pembuatan kelompok ini harus mempunyai komponen-komponen dan materi-materi yang sangat lengkap disertai dengan gambar dan keterangan lain, sehingga ketika dipresentasikan menarik dengan berbagai video, audio, gambar yang bisa di-posting melalui media internet. Kemudian dalam pembuatan kelompok dan materi yang harus dicapai untuk dipresentasikan, di sini menggunakan angket, sehingga siapa yang bertanggung jawab dan peran tugasnya. Dan ini adalah angketnya. Dari angket tersebut diketahui siapa yang menjadi moderator, operator yang melakukan dokumentasi, kemudian penyaji 1, 2, 3, 4, 5, notulis yang merekap tentang pertanyaan dan jawaban, kemudian pengelolaan link yang ini anak-anak harus melakukan penanggung jawab sebagai penyelesaian tugas yang ada di Canva. Dan jumlah anggota masing-masing peran disesuaikan dengan jumlah kelompok. Hal yang penting yang perlu diketahui oleh anak-anak adalah sebelum dipresentasikan, siapkan materi secara detail, menjaga ketenangan, ketertiban, kenyamanan pada waktu presentasi dilaksanakan, menyimak dengan seksama pada saat presentasi dilaksanakan, tanya jawab dan menjelaskan guru maper. Saling menghargai, menghormati setiap ada yang menyampaikan pendapat. Kelompok yang melaksanakan presentasi untuk menjaga komitmen dan saling menguatkan dalam penyampaian materinya. Nah, ini kenapa kami mengambil kelebihan dalam kerja kelompok. Ini penting. Satu, bekerja sama itu menjadi cepat selesai ketika mengerjakan tugasnya. Kemudian meningkatkan kinerja setiap anggota, meningkatkan wawasan serta informasi dan pengetahuan, meningkatkan jiwa bersosialisasi, kemudian mendapatkan lebih banyak sumber yang
dikerjakan. Selanjutnya adalah pendampingan diskusi kelompok. Di sini saya mengelilingi atau berkunjung pada kelompok satu dan kelompok lainnya untuk memastikan siswa tidak ada kendala dalam menyelesaikan semua tugas, dan kami mohon setiap anggota kelompok saling berperan dalam kegiatan tersebut sehingga tidak ada anak yang merasa dirinya itu terabaikan atau merasa tidak punya pekerjaan untuk menjaga ketertiban dalam kegiatan diskusi tersebut, hingga dalam kegiatan tersebut kelihatan hidup, masing-masing kelompok berperan, hingga pada akhir pembelajaran dipastikan anak-anak selesai sampai dengan presentasi. Dan kenapa kegiatan ini harus berkelompok dan harus menampilkan kreasinya dan menggunakan video sebagai presentasi? Yang pertama, dengan video dengan presentasi ini, satu, pendukung poin presentasi, kedua, mengisi di sela kekosongan presentasi, kemudian tiga, penjelas materi presentasi yang sulit dipahami. Video presentasi bisa menghibur audiens atau siswa ketika tidak tertarik pada materi tersebut atau dianggap materi tersebut agak sulit. Kemudian yang kelima, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. 6. Dapat menjangkau kelompok yang lebih banyak. Kemudian 7. Tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan dengan durasi waktu yang ada. Dan 8. Dapat digunakan secara berulang-ulang pada kelas lain. Kemudian pelaksanaan presentasi, di sini siswa kami mohon untuk yang menjadi moderator mengatur jalannya presentasi dan memastikan presentasi berjalan dengan baik, saling menghargai pendapat, kemudian bergantian berpendapat, dan mengatur durasi waktu dari kegiatan tersebut masing-masing yang melakukan presentasi atau sebagai presenter. Yang kedua, operator menampilkan hasil presentasi secara sama dan dipastikan tidak ada error pada kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, narasumber masing-masing menyampaikan materi dengan jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari peserta yang belum memahami tentang materi tersebut. Yang keempat, notulis merekam pertanyaan dan jawaban untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens tidak ada yang kelewatan untuk dijelaskan. Yang kelima, dokumentasi. Pada bagian ini anak meminta untuk merekam dan memfoto selama presentasi sehingga di kemudian hari bisa dilihat atau direview. Kemudian selanjutnya adalah setelah kelompok masing-masing itu menyelesaikan tugasnya, kami mohon kelompok untuk melakukan presentasi secara bergantian. Kemudian dari kelompok satu sudah selesai, kemudian di kelompok kedua dan seterusnya. Dalam kegiatan tersebut kami mohon anak-anak terbuka untuk hal yang kurang jelas untuk bisa ditanyakan sehingga tidak ada hal-hal yang mengganjal pada dirinya atas permasalahan pada diri pada materi pembelajaran di saat itu. Kemudian di sini kami juga meminta Bapak pengajar praktik untuk memberikan motivasi pada anak-anak sehingga ketika guru lain, sekolah lain itu memberikan pemateri pada saat itu pasti terkesan tersendiri pada kesempatan pembelajaran tersebut. Kemudian presentasi ini anak-anak untuk memastikan pada dirinya, oh saya bisa menjawab, ada hal yang sulit bisa disampaikan, dan pada saat itu teman yang lain bisa menjawab atas kesulitan tersebut.
Dan demikian dari kegiatan ini, semoga bermanfaat, semoga pembelajaran berikutnya lebih mantap lagi. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.